Halo, selamat siang buat yang sudah join untuk session ini. Mungkin kita nunggu beberapa menit lagi ya untuk sebelum kita mulai. Jadi kita tunggu lagi beberapa menit untuk teman-teman yang lain untuk bisa join ya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah join untuk sesi kita hari ini. Jadi hari ini kita ada sesi dengan Charles Darwin University dan hari ini kita ada Randy dari Charles Darwin University yang nanti akan memberikan updates ataupun produk training mengenai Charles Darwin University. Mungkin buat teman-teman yang baru join, yang mungkin belum kenal, sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Franklin dari Yes Education Indonesia Office, dan nanti bakal ada Randy, dan Randy juga nanti bisa memperkenalkan diri. Oke, baik teman-teman, sambil kita menunggu mungkin teman-teman yang lain untuk bergabung, kita mulai aja untuk sesi hari ini. Jadi nanti buat yang sudah pernah join sesi webinar training dari Yes Education, jadi sama dengan sebelum-sebelumnya, hari ini kita nanti bakal ada jadi product training updates dari Randy mengenai Charles Darwin University.
Kemudian nanti kita bakal ada sesi Q&A juga, dan teman-teman nanti bisa mulai drop in questions. Jadi kalau misalnya teman-teman memang punya pertanyaan selagi Randy presentasi, misalnya sudah ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung drop pertanyaannya di Q&A box. Nanti setelah presentasi, Randy akan kita akan coba sama-sama untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kemudian nanti setelah dari itu, hari ini kita juga bakal ada Kahoot, oke, buat teman-teman. Jadi nanti kita bakal ada Kahoot, dan sama nanti kita akan ambil top 3 untuk Kahoot. Jadi top 3 untuk Kahoot, dan nanti bakal ada hadiahnya. Oke, jadi please make sure teman-teman bisa stay sampai akhir session ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Kita langsung mulai aja untuk sesi presentasinya. Jadi hari ini kita ada Randy. Randy, dipersilakan. Oke, thank you Franklin. Oke, halo teman-teman semua yang udah join, and thanks so much yang udah join hari ini. Despite ini udah weekend, besok kayaknya udah 5 liburan ya hari ini ya sebenarnya. Besok udah Sabtu soalnya. But thank you teman-teman, dan ini sorry kalau memang agak gelap karena emang lightingku agak kurang bagus di sini. Jadi agak akan gelapkan di sini. First of all, please allow me to introduce myself. So my name is Randy. Aku nggak tahu sih apakah di antara teman-teman sudah ada yang pernah ketemu aku atau belum. Because previously I also worked for a university, but for a UK university. Now I work for CDU, or Charleston University in Australia, and I just joined CDU in around 3 weeks. So masih quite new, honestly. Jadi hari ini aku akan deliver presentation. Memang akan ada banyak sih slide-nya, cuma aku nggak akan deliver semua. I will skip some parts that maybe you don't need to know, because I will only deliver the relevant information that you maybe need to know or want to know. Termasuk nanti beberapa update, seperti misalkan mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar bahwa misalkan sekarang pemerintah Aussie itu sudah membagi daerah di Aussie itu menjadi 3 kategori. Ada kategori capital cities, regional kategori 2, dan regional kategori 3, di mana kalau misalkan student itu berkuliah di regional kategori 3 itu bisa menambah visanya, visa untuk visa postgraduate or post study working visanya itu bisa di-extend. Yang normalnya kalau misalkan di capital itu cuma 2 tahun bisanya, terus udah pulang gitu kan, selesai. Kalau misalkan di regional itu bisa nambah sampai bahkan 6 tahun. Jadi kalau misalkan yang dari bachelor itu bisa nambah 2 tahun, jadi totalnya 4 tahun. Yang master bisa nambah 3 tahun, totalnya 5 tahun. Kalau yang PhD bisa nambah 4 tahun, totalnya 6 tahun. But I will speak in more details nanti dengan slide yang aku punya. Maybe aku langsung aja ya Franklin ya, share screen. Yes, silakan. Thank you. Okay. So, blur nggak nih Franklin nih? Takutnya blur aja. Kelihatan, tapi nggak yang benar-benar full screen, jadi kelihatan slideshow-nya gitu. Oke. Tapi cukup jelas nggak tulisannya, gambarnya? Jelas. Jelas, oke. Siap. Oke, teman-teman. So again, welcome and thank you for this education for arranging this agent session with the agent partners of Yes Education. And again, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah datang hari ini. So the theme for my presentation today is more to leading the return of international students to Australia. Kenapa temanya kayak begitu? Karena memang CDU adalah the only university in Australia and the first university in Australia yang berhasil membawa student kembali ke CDU ketika lagi bordernya close. Nah, ntar aku akan jelaskan lebih detail seperti apa. But before that, I will start with a short video about Darwin, city di mana CDU is located. So, check it out. There's a place where anything is possible. One place left in the world with enough silence for your voice to be heard. And enough space for your ideas to come to life. A land alive and inspiring, where we don't just dream of achieving, we thrive on it. In the Territory, thinking big is nothing new. It's what we do. Over thousands of years of uninterrupted human curiosity, of birth and rebirth,
creation and recreation, the naysayers and idea killers never came this far. Instead, it's home to people like us, those who saw the boundless potential of this place. Here, you can create a new business, propel your career, and make a real impact. For this is a land where ambition and drive lives in harmony with lifestyle and the moments that truly matter. Because the territory gives you the time and the space to connect in ways you can't anywhere else. With the land, with the community, and with yourself. Here, you feel what it's like to be part of a collective of doers and creators, where humility sees innovative thinking simply referred to as getting things done. It's a place where you hear give it a go a lot more than you hear the word no. And you see what can be achieved when diversity is not an ambition. It's a shared history and a way of life. To be a Territorian is to understand we're not bound by tradition. We grow from tradition. It's caring more about where someone is going than where they're from. And above all else, it's knowing as we walk the road less traveled, together we'll create our boundless possible. So there's a short video. Jadi FYI. Mas Randy, sorry. Ini presentasinya bisa dibikin full screen nggak ya kira-kira? Oke, ini nggak full screen ya? Coba aku Iya, lihat ini ya. muncul itunya soalnya number slide-nya. Oke, let me check ya. Kalau tak bikin full screen, coba kalau aku ini, will it be full screen or bentar ya, tak escape dulu. Terus tak ini. Sekarang full screen nggak ya? Nah, full screen nggak? Iya, this better. Oke. Berarti langsung dicabut nih kabelnya. Oke. Jadi tadi short video about Darwin, di mana itu adalah kota di mana CDU itu berlokasi. Darwin itu ada di mana sih posisinya? Sebenarnya dia itu ada di Northern Territory of Australia. Jadi dia tuh di bagian yang paling utara dari negara Australia. Cuma 2,5 jam dari Bali, so it's very close to Indonesia, it's very close to Asia. Malah 4,5 jam ke Sydney. Jadi deketan ke Bali dibandingkan ke Sydney sebenarnya kalau dari Darwin gitu. Nah, ini mungkin nanti aku akan jelasin lebih detail soal kotanya itu sendiri di next slides. But now maybe I will mention a bit about the achievements of CDU so far. First is sampai hari ini, according to Good University Guide 2021, CDU itu rank number 2 for employment and starting salaries di Australia. Jadi bisa dibilang among all universities in Australia, CDU graduates itu termasuk yang nomor 2 yang dibayar paling tinggi ketika mereka baru mulai pekerjaan di Australia. Kayak gitu. Then we're number 1 to return students to on-campus study in Australia. As you know, teman-teman semua, bahwa border Australia sampai hari ini masih close, dan kita belum tahu nih kapan bakal dibuka lagi oleh pemerintah Australia. Tapi di tanggal 30 November 2020 kemarin kita berhasil membawa 63 mahasiswa internasional dari Indonesia, Vietnam, Jepang, Cina, dan Hong Kong itu untuk kembali ke Darwin, dan mereka tuh sekarang mulai kelas on campus seperti biasa di CDU. Mungkin teman-teman mikir how is it possible? Later you will see in our next slides. Then kita juga karena sekarang lagi pandemi, banyak student yang mau nggak mau belajar online. CDU pretty much kita dari sebelum pandemi pun udah punya online courses. Jadi ada beberapa materi ada beberapa courses yang kita bisa deliver secara online saat itu, bahkan sebelum pandemi. Jadi kita nggak punya masalah sampai hari ini. Kita udah 20 tahun lebih untuk mendeliver pengajaran secara online. Terus kita expert in training providers dari tahun 2017, 18, 19 for 3 consecutive years in Northern Territory. Kita dinominasi sebagai Northern Territory Training Provider of the Year. Jadi CDU itu adalah the only university in Australia yang dual sector. Jadi kita punya higher education dari mulai bachelor sampai PhD. Kita juga punya VET atau Vocational Education and Training kayak gitu. Banyak di antara student-student CDU yang mereka tuh start dari VET dulu terus lanjut ke bachelor. Itu nggak sedikit yang kayak begitu anak-anak CDU gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, in terms of students, sebenarnya ada berapa banyak sih student CDU sekarang?
Sekarang itu totalnya CDU itu ada lebih dari 20.650 student, baik itu local students dan juga international students. Nah, total international students yang CDU punya itu sekarang itu 1.900 lebih, baik itu mereka yang sekarang masih ada di kampus ataupun mereka ada di negara masing-masing. Terus total international students kita dari berapa negara? Total dari 69 negara, termasuk Indonesia sendiri dan semua negara lain di Southeast Asia. Buat alumni, CDU itu udah ada 83.700 plus alumni sampai hari ini, dan dari 8.300 tersebut, yang international student itu adalah 7.200 lebih alumni yang dari negara-negara di luar Australia. Lalu kalau untuk Indonesian alumni itu udah ada lebih dari 550 Indonesian alumni CDU, baik itu mereka yang masih stay di Aussie ataupun sudah pulang ke Indonesia atau bekerja di negara lain, kayak gitu. Aku lanjut. Nah, kalau ini tentang online learning, dan mungkin teman-teman mungkin udah nggak heran lagi kali ya sama namanya online learning. Nah, kita tuh menggunakan platform namanya Blackboard Ultra. Tapi kita rename namanya LearnLine kalau di CDU. Ini bisa provide 24/7 online tutor, dan dia tuh kelasnya itu walaupun online dia smaller size class, so it's gonna be more focused gitu. Dan sekarang online platformnya CDU itu sebenarnya juga nggak cuma digunakan oleh CDU, dan itu termasuk platform yang the best in the world, Blackboard Ultra. Dan sampai hari ini CDU masih dianggap sebagai national leader for online learning because again kita udah delivery dari 20 tahun yang lalu gitu kan. Jadi udah dari awal banget CDU berdiri kita udah ada yang namanya online learning kayak gitu. Oke, ini mungkin aku nggak akan banyak bahas soal online learning karena pasti teman-teman udah tahu juga itu soal online learning itu sendiri. Jadi simpelnya kita menggunakan selain Blackboard Ultra, kita juga menggunakan namanya Education Perfect and Microsoft 360 buat penunjangnya kayak gitu. Dan itu langsung diajarkan oleh teachers-nya CDU langsung. Jadi ketika lagi online learning itu tidak ada yang namanya kayak diajarkan oleh misalkan dosen yang tidak berkompeten, enggak. Kita emang langsung dosennya sendiri yang langsung ngajarin. Oke, lanjut. Darwin, about the city. Jadi sebenarnya Darwin itu dia iklimnya tropis, teman-teman, sama seperti Indonesia. Ya kayak Bali lah, kayak gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa Indonesia yang di sana itu mereka nggak mengalami kesulitan beradaptasi dari segi cuaca, karena mirip. Beda kalau sama Australia yang bagian selatan, yang dia tuh 4 musim, walaupun yang nggak ada salju sih, tapi 4 musim. Gitu. Jadi kalau di Darwin itu kan dia di northern part of Australia, saya said, dan itu cuma 2,5 jam dari Bali dan 4,5 jam dari Singapura. So that's why CD itu sering direfer sebagai Australia's gateway to Asia. Dan sekarang itu kotanya itu ada lebih dari 160.000 orang populasinya, lebih dari 60 negara dan 70 different ethnic backgrounds di sana kayak gitu. Orang-orang di Darwin itu secara umum karakteristiknya lebih ke friendly sebenarnya. Ya sama kayak orang Indonesia lah. Ketemu orang asing senyum gitu. Jadi mereka tuh lebih ke kayak begitu karakteristiknya. Dan untuk Indonesian community juga di sana sangat kuat. Contoh kalau untuk di among the students ada namanya PPIANT atau PPI Australia Northern Territory kayak gitu. Nah ada juga komunitas orang-orang Bali di sana yang mereka tuh baik itu mereka yang kuliah ataupun mereka yang lagi working holiday visa ataupun yang sudah berkeluarga di sana kayak gitu. Jadi komunitas orang Indonesia di sana itu cukup dekat dan cukup kuat. Terus kita termasuk yang living cost-nya affordable compared to many other cities. Apalagi kalau kita compared to 3 big cities in Australia yang dikategorikan sebagai big cities itu adalah Melbourne, Sydney, dan juga Brisbane. Itu yang dikategorikan oleh pemerintah Australia sebagai big cities. Dan opportunities for employment and career, karena tadi yang aku bilang bahwa pemerintah Aussie itu sedang mendorong untuk student itu bisa kuliah di regional part of Australia melalui programnya mereka. Mereka tuh mengkategorikan daerah di Australia itu menjadi 3 kategori besar, yaitu adalah capital cities, yaitu Brisbane, Brisbane, Melbourne, dan Sydney, Perth nggak termasuk, sorry. Terus yang kategori 2, regional kategori 2 ada beberapa, aku nggak hafal, ada Gold Coast, ada Australian Capital Territory, dan macam-macam lagi. Nah, cuma di CDU itu fall under kategori 3. Jadi, kalau misalkan student itu graduate dari universities yang dia tahu ada di kategori 3, daerah tempat dia berlokasi ada di kategori 3, termasuk Darwin sendiri, itu dia punya kesempatan buat extend post study working visa-nya. Jadi misalkan kalau aku graduate dari bachelor degree nih di CDU, aku bisa extend up to 2 tahun, jadi totalnya 4 tahun aku dapat post study working visa.
Kalau aku dari master, aku bisa extend sampai 3 tahun, jadi total 5 tahun. Kalau aku dari PhD, aku bisa extend up to 4 tahun, jadi totalnya 6 tahun kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan di Capital City itu tidak diperbolehkan untuk extend gitu. Jadi 2 tahun ya udah selesai kayak gitu. Gitu. Jadi intinya sekarang lagi pemerintah Australia lagi mendorong untuk para international students untuk bisa kuliah itu nggak cuma terkonsentrate di capital cities. Dan sekarang juga ekonominya Darwin kebetulan memang lagi booming banget. Nah, aku bisa jelasin di slide berikutnya nanti. Nah, tapi ngomong-ngomong, walaupun main campusnya CD tadi di Darwin, itu kita tuh kampusnya nggak cuma di Darwin aja, teman-teman. Di Darwin pun kita 3 kampus sebenarnya, ada di Casuarina, yaitu our main campus, ada di Palmerston, ada juga di Waterfront. Kalau Waterfront itu CDU International College, atau kita kan kerjasama juga sama Education dari di sana. Kalau Palmerston tuh kayak semacam SCBD-nya di Darwin gitu kan. Itu dia untuk beberapa bidang-bidang seperti bidang accounting dan juga bidang bisnis itu ada di Palmerston campus juga kayak gitu. Kita juga punya kampus di Alice Springs untuk bidang-bidang VET aja, untuk yang teman-teman mau belajar VET. Jadi yang VET itu ada yang di Alice Springs, ada yang di Darwin. Kita juga punya di Sydney. Kalau di Sydney itu kita punya jurusan untuk bidang health kayak nursing dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, tadi aku sempat mention soal ekonomi. Nah, ini statistik yang didapatkan dari Deloitte, teman-teman ya, soal international student employment in the Northern Territory so far. Pertama, on average, 72% of students work while they study, yang di Northern Territory. Sedangkan kalau di outside of Northern Territory, statistically speaking, itu only 50% of students work while they study. Maksudnya international student ini ya, bukan yang local students. Terus kalau untuk yang average di Northern Territory, student tuh bisa kerja sampai dengan 17 jam in reality ketika mereka bekerja, walaupun visa mereka low 20 jam sebenarnya. Cuma in reality mereka bisa kerja 17 jam, tapi yang di outside Northern Territory, kebanyakan dari mereka hanya kerja kurang lebih 10 jam per minggu. Nah, untuk salary sendiri gimana gitu. Nah, kalau di Northern Territory itu dia in average itu 24 AUD per hour on weekdays, 26 AUD per hour on Saturdays, dan 29 per hour on Sundays gitu loh. Jadi sedangkan kalau misalkan average di outside Northern Territory itu 18.93 per hour, dan for casual workers itu 23.66. Jadi kita kalau dari segi minimum wage itu cukup tinggi sebenarnya, di compare tuh banyak many other areas di Australia. Bahkan kita bisa dibilang tuh kita cukup compete dengan kota besar seperti Brisbane kalau dari segi minimum wage. Nah, minimum wage segitu, tapi hidupnya affordable. Makanya kenapa banyak orang bisa saving di situ ketika mereka kerja part time, dan juga ketika mereka udah graduate dan kerja di Darwin kayak gitu. Nah, ini juga tadi aku sempat singgung soal ekonomi. Nah, among all Australian territories, dan Northern Territory itu territory number 2 dengan unemployment rate paling rendah di Australia. Yang paling rendah itu adalah Australian Capital Territory, dan yang kedua itu Northern Territory atau NT, ya, di mana hanya sedikit orang yang nganggur di Northern Territory compared to many other territories in Australia. Nah, data ini langsung dari pemerintah Aussie, teman-teman ya. Jadi ini bukan dari aku. Aku sertakan linknya di bawah kalau teman-teman mau ngecek. Dan ini juga something yang mungkin aku pikir cukup sensitif untuk aku update sekarang, yaitu COVID-19, di mana kan kita kan sekarang masih ya dibayang-bayangi lah ya sama namanya COVID-19. At least sampai dengan sampai dengan tanggal 15 Februari kemarin, teman-teman, itu sampai itu datanya itu adalah kita masih zero active case di Northern Territory, bahkan ya termasuk Darwin sendiri kayak gitu. Dan memang pernah dulunya ada yang positif ada dulu pas awal-awal, betul. Nah, but now itu benar-benar zero active cases, jadi nggak ada lagi orang-orang yang kena gitu sekarang. Bahkan staff CDU itu mereka tuh nggak ada yang pernah merasakan working from home. Mereka bilang mereka tuh semuanya working from office, bahkan ketika lagi pandemi. Kenapa? Karena ya di sana safe, maksudnya dari segi penularan tuh nggak besar, dan juga pemerintah NT itu siap dengan segala macam fasilitasnya kayak gitu.
Nah, tadi aku sempat mention, CDU is the first Australian university yang return international students back to Australia ketika pandemi lagi tutup. Nah, ini aku mau bahas, yaitu adalah kita punya project namanya Charter Flight Project. Jadi kita tuh sewa pesawat, teman-teman, untuk mengembalikan para student itu dari negara mereka ke ke Darwin kayak gitu. Jadi flight-nya itu mereka start dari Singapura gitu. Kita flight-nya dari Singapura, kita kerjasama sama maskapai Silk Air untuk bisa mengembalikan mahasiswa-mahasiswa kita dari luar Australia back to Australia. Nah, mahasiswa dari mana aja sih yang berhasil participate di tempat ini itu dari Vietnam, China, Indonesia, Japan, and juga Hong Kong, dan mereka tuh sampai di Darwin itu dari tanggal 30 November 2020. Nah, walaupun flight-nya dari Australia, Darwin LCD itu ngasih guide dari student, maksudnya dalam arti ngasih guidebook dan guidance dari untuk students-nya itu sejak dari awal mereka sebelum berangkat dari negara masing-masing. So mereka nggak akan bingung ketika nyampe Australia mesti ngapain, ketika nyampe Singapura mesti ngapain, ketika nyampe Aussie mesti ngapain. Terusnya ketika mereka lagi connecting flight itu mesti gimana dan segala macam, mereka nggak bingung kayak gitu. Total ada 63 students yang berhasil terbang kembali ke Darwin, which is very good. Dan itu student dari vet iya, undergraduate iya, postgraduate iya, PhD juga iya. Nah, mereka pun ketika nyampe di Australia, ketika nyampe di Darwin itu, mereka tuh nggak tiba-tiba kayak, mereka landing terus langsung mulai kelas. Nggak. Mereka itu dikarantina dulu sama 14 hari di Howard Springs, itu fasilitas karantina COVID milik pemerintah Northern Territory. So, it's not only us yang involved in this project, tapi juga pemerintah Northern Territory sendiri, kayak gitu. Jadi sebelum berangkat, para students ini sudah mesti PCR test, dan ketika mereka lagi karantina, mereka dites seminggu sekali juga PCR-nya. Nah, selama karantina tersebut, itu semua fasilitas seperti makan sudah disediakan, kamar sudah disediakan, bahkan kegiatan aktivitas yang lebih melibatkan ke fisik dan juga mental, itu juga disediakan supaya mereka itu nggak mengalami mental health problem juga gitu loh. Ketika mereka selama karantina selama 14 hari kan bosan ya pasti gitu. Nah, setelah 2 minggu, semua mahasiswa kita itu sudah selesai dari karantina, dan sekarang tuh mereka semua sudah mulai kelas seperti biasa kok di kampus. Gitu. Jadi mereka sudah mulai on campus learning. Nah, apakah kita berencana untuk membuat charter flight berikutnya? Jawabannya iya, cuma kita masih belum bisa update apakah bakal berhasil atau enggak. Jadi gini, bedanya adalah kalau untuk charter flight yang ini di-lead langsung oleh CDU yang tanggal 30 November kemarin, tapi yang sekarang itu akan di-lead oleh pemerintah Northern Territory. Jadi agak beda ya perlakuannya gitu. Nah, ini kemarin beberapa dokumentasi ketika para mahasiswa kita itu berhasil landing di Darwin. Nah, itu disambut langsung oleh para staff CDU gitu kan. Itu mungkin kalau teman-teman lihat ada di foto sebelah kiri atas itu ada laki-laki yang lagi foto pakai jam, pakai gelang, nah itu Mas Herwindo tuh. Ya, so yang mungkin teman-teman aku tahu udah pernah ketemu atau belum kayak gitu, at least virtually. Nah, itu yang sebelah kanan atas itu juga salah satu mahasiswa Indonesia yang berhasil berangkat, namanya Mujibur Rahman. Beliau itu mahasiswa PhD yang sekarang masih tahun kedua ya kalau aku nggak salah di Darwin, di CDU, sorry. Nah, masih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa lain, dan as you see, walaupun kita menyambut mereka, there is no physical contact karena kita tetap harus jaga jarak saat itu. Lalu di foto yang kanan bawah itu langsung dibawa oleh bis dari CDU. Dan itu mereka langsung dibawa ke Howard Springs, teman-teman, untuk karantina. FYI teman-teman, karantina di Aussie itu kan bayar ya harusnya. Mahal loh karantina di Aussie itu bisa 2.500 seminggu, 2 minggu kayak gitu loh. Nah, karantinanya itu kemarin semua covered by CDU, jadi mahasiswa itu nggak bayar apa-apa untuk karantina kayak gitu. Nah, so buat 2021 ini we're getting ready. Hopefully kami dari sini berhasil untuk charter flight lagi untuk teman-teman yang mau datang di semester 2 2021 ini, dan juga nanti semester 1 dan 2022 kayak gitu. Nah, mungkin ini something yang juga sering ditanyakan sama teman-teman. Kita lanjut ke next session adalah beasiswa, scholarship. CDU punya nggak sih beasiswa? Oh jelas, punya. Ada berbagai macam jenis beasiswa, baik itu di-offer langsung oleh CDU ataupun dari external parties. Kalau dari external parties dari mana aja? Dari LPDP ada,
dari AAS ada, dari Northern Territory Government juga ada, dari Study NT juga ada, kayak gitu. Study NT itu kayak semacam organisasi yang untuk ininya promosi pendidikan di Northern Territory kayak gitu. Sama kayak ada Study Perk gitu-gitu loh, mirip-mirip. Terus ini contohnya, ini mahasiswi dari Philippines, namanya Edwina. Dia itu dapat beasiswa untuk namanya CDU Global Excellence Scholarship di bidang nursing. Nah, ini yang foto ini yang sebelah kiri itu Director of CDU Global, namanya Joan Crystal. Nah, terus ada apa aja beasiswanya? Nah, ini contohnya teman-teman. But anyway, teman-teman nggak perlu hafal one by one. Nanti akan di-share kok filenya sama Mas Franklin. Tapi teman-teman ini FYI aja, ada satu beasiswa yang belum kita cantumkan, yaitu adalah beasiswa untuk VET atau Vocational Education Training gitu. Karena baru aja di-agree bahwa kita akan kasih beasiswa VET sebanyak 4.000 AUD itu untuk semester 2 2021 ini, teman-teman. Nah, semester 2-nya itu kan commence-nya itu kalau AUSI mostly di Juli ya. Cuma kalau CDU itu di Agustus, teman-teman. Jadi agak-agak beda dikit. Yang Juli itu VET-nya doang, tapi kalau higher education itu di Agustus. Ini contoh beberapa beasiswa yang dari CDU itu seperti Vice Chancellor's High Achiever Scholarship, CDU Global Excellence, CDU Global Leaders, Global Achievers, Bachelor of Nursing in Sydney, dan segala macam. Nah, tapi kita juga punya beasiswa seperti dari pemerintah Northern Territory seperti Destination Australia Scholarship, itu beasiswa dari pemerintah Northern Territory. Ada juga namanya Study in Northern Territory Scholarship juga kayak gitu. Destination Australia itu bukan dari pemerintah Northern Territory, cuma dari pemerintah Australia untuk mahasiswa yang mau belajar di regional areas of Australia. Jadi bukan yang di capital city, teman-teman ya, tapi yang di regional part of Australia, termasuk di Darwin kayak gitu. Nah, proses apply-nya kayak gimana? Sebenarnya sih paling gampang ya nanti ngomong-ngomong Mas Franklin sih, itu udah paling gampang. Maksudnya udah tahu kayak gimana lah prosesnya ke CDU. Cuma in general nanti kalau misalkan mau apply itu nanti akan melalui agent portal kita namanya StudyLink kayak gitu. Nanti teman-teman akan submit application di sana. Cuma kalau untuk studinya teman-teman gimana nih kalau misalkan one day pengen apply? Pertama make sure dulu course yang mereka mau apply itu apa kayak gitu. Jangan sampai mereka nggak yakin ketika lagi apply. Yakin nggak nih bakal apply course yang ini atau mau course yang lain gitu kan. Dan ketika apply itu bisa menyertakan kira-kira 2 atau 3 pilihan ya, kalau aku nggak salah 2 atau 3 pilihan course, jadi nggak cuma satu aja kayak gitu. Lalu cek entry requirements-nya sama application deadline-nya, terusnya apply online, jadi kita semuanya online teman-teman ya, nggak ada yang paper base, sama seperti pada kampus-kampus pada umumnya. Lalu nanti kita akan assess, kira-kira assessment application itu bisa take like 1 to 2 weeks kalau di CDU, terus receive an offer, accept, apply for student visa, dan enroll kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tapi gini, kalau lagi di peak season, maybe it gonna take longer for us to assess, like 3 weeks maybe, gitu kan. Cuma kalau lagi under normal circumstances, itu paling seminggu, 2 minggu udah ada hasil biasanya. Kayak gitu. Nah, ini untuk Indonesia, teman-teman, entry requirements-nya apa? Pertama untuk undergraduate, itu untuk kita menerima national curriculum dari SMA dengan minimum grade average 7.5 kayak gitu. Tapi berhubung sekarang udah nggak ada UN, kita hanya akan melihat dari nilai rapornya aja kayak gitu. Terus kalau misalkan ada student yang juga pengen credit transfer, itu bisa mengajukan juga ke CDU. Contoh ada yang udah D3 di Indonesia, pengen lanjut lagi jurusan yang relevan di CDU selama setahun, itu bisa mengajukan ke CDU. Dan we have some cases like that juga. Jadi don't worry, kita akan assess itu. Cuma biasanya kalau untuk yang credit transfer, karena itu akan melibatkan nggak cuma admission, tapi juga pihak faculty untuk assess, itu akan take longer than standard application, teman-teman ya. Biasanya kalau untuk yang credit transfer itu bisa take 2 to 3 weeks kira-kira kayak gitu. Terus kalau untuk postgraduate, bachelor's degree atau diploma 4 juga kita menerima teman-teman dari Indonesia. Kalau untuk VET itu as long as studentnya masih di grade 11 atau 12 SMA nggak ada masalah juga kayak gitu. FYI juga, ini kan aku mungkin nggak nyantumin yang English ya teman-teman ya. Kalau English itu beda-beda tergantung dengan jurusannya. Cuma kalau student yang dia dari A-level atau IB, kita exam English-nya karena mereka udah punya international qualification. Dan kalau misalkan student juga dia graduated from English-speaking countries seperti Australia, UK, US, Canada, seperti itu, dan dia graduate dari English-speaking country in less than 5 years atau within 5 years,
itu kita bisa exam English-nya as long as ada keterangan langsung dari kampusnya, kayak gitu. Nah, ini kita punya bidang apa aja, teman-teman. Kita punya Business and Law, kita punya Indigenous Futures and Society yang sekarang sebenarnya sudah gabung sama Education. Jadi nanti yang untuk Education kita gabung sama Indigenous Futures Art and Society, Nursing and Midwifery, Health and Human Sciences. But I'm not really going into detail about nanti jurusannya teman-temannya karena kan ada banyak. But teman-teman nanti bisa lihat ketika ketika di-share sama Mas Franklin. Nah, kita juga punya kerjasama sama Up Education untuk namanya Charles Darwin International College untuk teman-teman yang butuh foundation dulu, atau butuh diploma program dulu, atau butuh MPP, Master's Preparation Program, atau MQP, Master's Qualifying Program. Untuk teman-teman yang mungkin nilainya kurang, terus pengen mau nggak mau ke foundation dulu, atau mungkin ke MPP atau MQP program dulu, kayak gitu. Nah, ini contohnya aja teman-temannya, Business Accounting, kita punya di bidang-bidang seperti Bachelor of Accounting, Business, kita punya MBA juga, kita punya MPA atau Master Professional Accounting yang for sure bakal ada magangnya juga gitu loh. Dan IT kita juga punya dari mulai bidang-bidang seperti cyber security, data science pun kita punya gitu, bidang yang lagi sangat-sangat happening sekarang, dan ini lagi ada rencana kita mau melaunching program in artificial intelligence juga. Dan kita juga ada yang tadi aku bilang Indigenous Futures and Arts and Society yang juga akan gabung sama Education seperti Master of Public Policy, Bachelor of Arts, terusnya kita juga cukup kuat di Emergency and Disaster Management dan banyak mahasiswa Indonesia yang ambil program ini sekarang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Kita juga punya bidang-bidang seperti nursing, midwifery yang ada both di our main campus dan juga di our Sydney campus juga. Education seperti early childhood and teaching, primary, secondary, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, again, I will not go into details, nanti teman-teman bisa lihat langsung, dan ini ada beberapa industri partnernya CDU, ini beberapa aja teman-temannya, karena nggak bisa aku cantumin semua, ada banyak, seperti misalkan IBM, Kinetic, bahkan pemerintah kita juga, atau territory government, dan masih banyak lagi teman-teman. Kita pun punya partnership sama banyak kampus di Indonesia, seperti misalkan UGM, terusnya UKSW, terusnya ada UI juga, dan masih banyak lagi. Oke. Ini untuk FED-nya teman-teman ya, FED yang untuk hospitality dan cookery, tapi nanti again, berhubungnya ada banyak. I will not go into details, but teman-teman nanti bisa lihat ketika di-share sama Mas Franklin, kayak gitu. Nah, student support, kita punya 3 jenis student support for international students dan juga local students di CDU. Pertama itu ada personal support, teman-teman, di mana mahasiswa itu kan namanya mereka tuh jauh dari rumah ya, dan mereka tuh belajar gitu di sana. Sometimes it's not easy for them, dan sometimes mereka tuh bisa mengalami namanya mental breakdown, kayak gitu. Mereka tuh butuh mental support, dan kita tuh punya support buat free mental health counseling untuk para students-nya kita, langsung sama professionals-nya di kampus kita. Dan feel free buat datang, bikin appointment dan datang untuk konsultasi langsung, dan kalau memang tidak bisa on campus, kita pun melayani konsultasi secara online juga kayak gitu. Walaupun ya kalau bisa on campus ya on campus aja lebih enak kan sebenarnya. Jadi mental health something yang very important di sana, yang sangat-sangat diperhatikan kalau untuk di Australia, bahkan termasuk di Northern Territory sendiri. So don't hesitate kalau studentnya itu punya masalah mental, dan jangan malu karena itu nggak akan jadi something yang dibully gitu di sana, nggak akan kayak di Indonesia lah intinya. Terus kita juga punya kalau student butuh advice soal accommodation, misalkan mereka pengen pindah tempat, atau mereka misalkan ngerasa kurang betah di accommodation yang sekarang, terus pengen pindah ke yang off campus, dan ataupun di accommodation luar kampus juga yang lain kayak gitu. Termasuk kalau ini kesulitan buat manage keuangan, kita juga bisa kasih training soal financial planning for personal financial ya, for sure gitu ya. Academic support juga, kita punya support buat academic language and learning success program buat teman-teman yang punya masalah di academic writing misalnya, kan nggak gampang ya academic writing tuh, beda sama writing pada umumnya kayak gitu. Terusnya kayak misalkan study skill workshop ya, untuk meng-equip teman-teman buat skill-skill yang lain selain knowledge di kelas sendiri. Ada juga nanti semacam peer-to-peer, jadi kayak ke seniornya mereka yang udah lebih berpengalaman, atau teman-teman mereka yang lebih tahu soal bidang tertentu yang mereka tuh perlu tahu, kayak gitu. Untuk international student, itu kita juga punya kantor di sana, international student support, yang bisa kasih advice soal visa, soal pokoknya lebih ke lebih ke enrollment matters, juga termasuk lebih ke immigration matters kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kalau mahasiswanya butuh untuk konsul, bisa langsung datang ke international student support team kita kayak gitu.
Oh ya, saya juga lupa, kita juga ada tim yang untuk career service. Jadi kalau teman-teman pengen nanya soal info magang, bikin CV yang bagus kayak gimana, itu bisa langsung ke tim career service-nya kita di CDU. Accommodation, kita punya on-campus accommodation namanya di our main campus namanya International House Darwin. Ini contoh untuk ini ya, contoh untuk accommodation-nya dan contoh untuk kamar yang di bawah itu gitu loh. Kamarnya itu ada beberapa tipe, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah itu dia itu lebih ke shared bathroom gitu loh. Jadi dia nggak yang personal bathroom gitu. Sampai yang paling tinggi yang paling mahal. Nah, tapi kita juga bisa ngasih masukan buat off campus accommodation kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Contoh kayak kita punya off campus accommodation, kayak kita bisa kasih rekomendasi ke study stays ataupun ke Uni Lodge Darwin dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk simulasi cost of living in Darwin, weekly ya, bukan monthly. Ini contoh doang nih, kalau misalkan student itu mereka live in our on-campus accommodation di IHD, itu kira-kira rentalnya itu dari mulai 175 sampai dengan 227 AUD per week. Itu termasuk utilities, itu termasuk establishment cost juga, jadi nggak akan ada lagi di situ. Kalau food and groceries tergantung gaya hidup sebenarnya bisa 80 sampai 200 per week. Kalau public transport itu sangat murah, cuma 7 AUD per week, jadi cuma kayak ya 10.000 lah ya sehari gitu loh untuk transportasi di sana, karena mahasiswa itu akan pakai concession card namanya. Terus entertainment kira-kira 40 sampai 60 AUD per week, yang kira-kira itu kalau total biaya hidupnya itu 302 sampai 494 AUD untuk per weeknya kalau misalkan di International House Darwin. Kalau Uni Lodge itu slightly more expensive aja. Itu off campus accommodation yang juga bekerja sama CDU, itu kira-kira 311 sampai dengan 498 AUD per week. Nah, sedangkan kalau misalkan di akomodasi di luar kampus yang lain, kayak misalkan di apartemen atau rental accommodation yang lain, itu kira-kira biaya hidupnya bisa sampai 302 sampai dengan bahkan 1.367 AUD per week. Right, ini kalau teman-teman pengen lihat informasi lebih lanjut, teman-teman bisa revert ke link ada di sini untuk achievement ranking-nya, YouTube videosnya, image clear-nya CDU juga. Termasuk untuk student story juga, termasuk di antara student Indonesia juga di sana, terusnya You Make CDU dan CDU Newsroom. Tapi kalau teman-teman mungkin pengen nanya lebih lanjut nanti soal CDU, teman-teman simply bisa kontak Mas Franklin dari Yes Education, karena kita udah close partner sebenarnya dari lama kalau untuk Yes Education. Okay, I think that's all from my presentation today, Mas Franklin and teman-teman semua. Thank you very much. And kalau teman-teman ada yang mau tanyakan, dipersilakan. Oke, thank you Mas Randi untuk presentasinya. Jadi teman-teman yang sudah join, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di-drop di Q&A box. Nanti kita akan lihat dari Q&A box ini. Tadi sudah ada satu pertanyaan Mas Randi, tentang karantina. Online ya. Itu bayar nggak kalau misalnya yang programnya CDU? Oke, tadi kebetulan sempat aku mention juga, Mas Franklin, sebenarnya aslinya karantina itu bayar kan, kalau dari AUSI itu bayar. Maksudnya mereka tuh bisa bayar sampai 2.500 per 2 minggu, bahkan bisa sampai 3.000 per 2 minggu, tergantung teritorinya di mana. Cuma kalau kalau Northern Territory itu per 2 minggu 2.500 sebenarnya. Cuma yang kemarin itu dikebayarin CDU. Gitu. Yang kemarin tuh jadi student tuh bayar cuma untuk yang transportasi mereka aja, termasuk untuk charter pesawatnya aja. Tapi kalau untuk yang karantina, karena kita pikir akan terlalu memberatkan kalau mereka udah bayar yang untuk charter flight, bayar itu juga karantina juga, akhirnya CDU lah yang membayar karantina mereka kayak gitu kemarin. Dan 2021 sekarang proposal masih sementara proses ya? Sementara masih proses, sekarang masih di ini, posisinya masih di Northern Territory Government nih, Mas Franklin. Jadi kami pun masih menunggu update dari NT Government untuk bagaimana kira-kira untuk yang our next charter flight project kayak gitu. Oke, Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Sambil bisa langsung di drop di Q&A box.
Nah, mungkin aku mau bertanya sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, tadi kan di-mention itu ada salah satu program misalnya untuk program nursing. Betul. Nah, itu kalau untuk anak-anak Indonesia itu requirement-nya seperti apa sih kalau misalnya ada yang pengen nih mau ngambil nursing di CDU? Oke, sebenarnya tergantung Mas Franklin apakah dia mau ngambil bachelor atau master. But let's see. I think it's a good question untuk nursing and midwifery for international students. Nah, kalau untuk yang as long as student itu udah graduate atau mungkin lagi tahun terakhir di SMA, dia bisa coba daftar untuk yang Bachelor of Nursing kita sebenarnya. Nah, kalau untuk yang Master of Nursing itu mesti sudah sudah graduate sebagai nurse di Indonesia dan juga sudah terregister juga di Indonesia kayak gitu sebagai nurse gitu. Walaupun ya sebenarnya in reality kalau misalkan dia mau setelah kelar masternya terus dia mau lanjut di Aussie kerja, that's gonna be possible sebenarnya. Dan mostly orang-orang kayak gitu juga sih. Karena Aussie itu walaupun negara maju dia kan masih butuh banyak nurse. dan FYI teman-teman, kenapa kita juga punya program nurse kita tuh di Sydney juga. Sedangkan kita bilang kan kalau di capital city kan nggak bisa perpanjang post study working visa, ya kan? Betul, nggak bisa perpanjang kecuali buat beberapa program. Contoh kayak program yang kayak si nursing ini, karena mereka masih butuh kayak gitu. That's why kita punya programnya di Sydney supaya kalau teman-teman mau kerja di Sydney ya silakan kayak gitu. Oke, sih. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang pengen bertanya? Kalau belum ada bertanya, saya lanjut lagi bertanya. Kalau untuk accommodation yang istilahnya yang di-manage dari CDU, itu untuk misalnya students yang baru pertama kali bakal berangkat ke Australia, bakal ke CDU, itu untuk akomodasi ada yang istilahnya kayak guaranteed accommodation nggak? Atau sistemnya gimana untuk accommodation? Itu sistemnya first come first serve sih, Mas Franklin. Walaupun memang kita prioritaskan buat international students, bukan buat yang lokal kayak gitu. Which is very good gitu. Jadi nanti bisa langsung untuk liaise sama tim kita itu melalui website kita gitu di International House Darwin. Jadi kita memang udah ada juga tuh di webnya CDU. Gimana sih caranya kalau pengen booking accommodation yang on campus kayak gimana ataupun yang off campus tapi yang rekomendasinya CDU kayak gitu. Jadi memang itu first come first serve basis dan cuma diprioritaskan untuk international students kayak gitu. Siap. Nah, kalau untuk under 18 itu bisa tinggal di on campus juga nggak atau memang harus misalnya homestay? Kalau aku nggak salah nih ya, kalau untuk yang under 18 itu bisa di on campus, cuma mesti ada guardiannya kan. Mesti ada guardiannya aja. On campus bisa as long as dia punya guardian, gitu aja. Oke. Oke, ini belum ada ya. Tanya lagi. Oke, buat teman-teman nanti kalau mungkin setelah session ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang CDU, nanti bisa info ke saya juga. Jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti saya juga bisa istilahnya bisa forward pertanyaannya ke Mas Randy, dan nanti setelah dapat update bisa tidak Mas Randy, nanti kita get back ke teman-teman yang udah nanya. Gitu. Jadi mungkin kalau memang sesi ini belum ada pertanyaan. Saya rasa juga teman-teman beberapa sudah ada yang atau mungkin saya bisa share juga. Setahu saya juga ada beberapa yang sudah punya grup WA ya sama kita dengan Yes. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan tentang students ataupun applications untuk CDU, nanti teman-teman bisa drop juga questions-nya di WA group. Atau kalau mau ke saya langsung juga bisa. Ini juga yang belum punya nomor WA saya, ini saya share juga nomor WA. Saya share di chat box. Jadi nanti teman-teman juga bisa catat dan nanti bisa kontak ke saya langsung juga untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut ke Kahoot ya. Boleh, ayo. Okay. So please teman-teman mungkin bisa dipersiapin gadgetnya.
bisa pakai handphone atau mau dari laptop juga harusnya bisa. Jadi kita bakal ada Kahoot dan nanti pemenang Kahoot kita bakal pilih tetap 3 teratas ya, 3 teratas dan nanti bakal ada hadiahnya ya. Oke, let me cek Kahoot bentar. Oke, sudah ready semuanya. Oke, aku share screen ya. Oke, buat teman-teman, kalau yang punya aplikasi jadi handphone bisa langsung buka aplikasi Kahoot, kemudian masukin game pinnya, pinnya itu 7112731, atau kalau yang pakai laptop pakai browser bisa join lewat www.kahoot.it. Oke, udah ada satu yang join. Mas Franklin emang sengaja nggak dikasih suara ya berarti ya? Audionya nggak keluar ya? Audionya nggak keluar. Oke, ntar ya. Nah, itu biasanya kalau lagi pas share screen tuh kayak ada centangnya gitu, Mas Franklin. Ini keluar nggak? Enggak. Belum ya? Kayaknya mesti di unshare dulu mungkin, terus share screen lagi, terus yang centang yang share audio itu yang di bagian bawahnya. Bawah kiri. Bentar ya, let me check. Audionya udah keluar belum? Udah keluar. Oke, disebutkan. Oke, jadi game pinnya untuk Kahoot ada di 7112731. Ini udah ada 6 yang ada 5 yang join. Lagi nih belum nih. Bisa ada yang belum ini. Kita nunggu beberapa menit lagi, terus habis itu lumayan loh hadiahnya. Ada apa hadiahnya Mas Franklin? Yeah. Kita bakal bagi-bagi voucher MAP. Jadi untuk teratas peringkat 1 itu kita bakal kasih 300. Jadi 3 voucher MAP senilai 300.000. Kemudian untuk yang peringkat 2 senilai 200.000 dan peringkat 3 senilai 100.000. So kahoot.it terus masukin pinnya teman-teman 7112713. Oke, kita ada 6 ya. Udah ada 6. Masih ada lagi yang belum join. Kita nunggu 1 menit lagi ya, 1 menit lagi, kemudian kita start. So kalau pakai HP juga bisa dibuka di browser www.kahoot.it, terus nanti tinggal masukin pinnya 7112731. Oke, baik, kita tunggu. Siapa tadi kita tunggu?
Oke, kalau sudah join semua, atau masih ada lagi yang mau join? Masih ada lagi Pak As teman-teman. tadi ya, Pak As tadi udah join belum ya? Ini udah ada Mbak Desi, Bu Yayah ya, Mbak Winda, Bintang, sama Ice nih siapa nih? Incen ya kayaknya, atau Link. Incen, oke. Iing, oke, siap okay. Iing, siap. Oke, Pak Has tadi jadi mau join Pak Has tadi. Nggak bisa connect nih katanya. Oh, oke. Okay. Tapi internet problem kali ya. Oke, kalau gitu mungkin kita start aja ya. Oke, are you guys ready? Ready. Oke, good luck. Ini test question dulu ya, teman-teman. Jadi ini belum ada poinnya, jadi ini masih test question. What CDU stand for? Keterlaluan lah kalau masih bisa salah nih. Ayolah. Ini test question nggak dapat poin, cuma ini cuma buat kebiasaan aja. Jadi jangan lupa teman-teman, ini nggak cuma yang benar, tapi semakin cepat teman-teman jawab juga semakin tinggi poinnya. Poinnya betul. Oke, that's good. Semua menjawab benar. Jadi Charles Darwin University. Oke, sekarang kita masuk ke the real question. Jadi yang ada poin-poinnya. Jadi tadi sudah jelasin. Jadi selain jawab benar, yang cepat-cepat juga poinnya akan semakin tinggi. Cool. Oke, kita mulai ya. According to Good University Guide, CD is rank number blah 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 in Australia for employment and starting salaries. 1, 2, 3, or 4 teman-teman. Tadi aku ada di berapa? It was in the beginning of my presentation. 2, yeah, okay. So 5 menjawab benar. Ke bawah. Sekarang according to GUG atau Good University Guide 2021, CD is rank number 2 in Australia for employment and starting salaries. Oke, siapa? Kita lihat. Kak Iing, Biaya, dan Mbak D, siapa nih? We'll see. Oke, lanjut. How long does it take to fly from Bali to Darwin? Aku juga mention barusan. 2.5 hours, 4.5 hours, 1.5 hours, or 5.5 hours. Kira-kira yang mana? Kira-kira dari Bali ke Darwin berapa lama tuh kalau pakai pesawat? Kalau berenang sih lama ya, cuma kalau pakai pesawat ya nggak lama banget lah. Yes, that's true. It's 2.5 hours. Ada dua nih yang menjawab 4.5. Kalau 4.5 itu dari Darwin ke Sydney dan dari Darwin ke Singapura yang 4.5 hours. Tapi kalau dari Bali ke Darwin itu cuma 2,5 jam. Mbak I masih memimpin kelas. Masih memimpin ya? Ya, dan Bu Yaya dan Mbak siapa nih Deye nih? Deye. Right. In which country Charles Darwin was born? Jadi nama CDU itu kan Charles Darwin University itu diambil dari tokoh bapak ini ya, evolusi based on natural selection yaitu Charles Darwin. Nah pertanyaannya, Charles Darwin ini lahir di mana sebenarnya? Apakah di Aussie, US, UK atau Kanada? Nah, satu menjawab benar. He was actually born in the UK, not in Australia. He was born in 1606 in United Kingdom, in Shrewsbury. Ya, let's see apakah masih bertahan. Oke, masih bertahan. Ya. Sama ya. Belum ada perubahan. Oke, next. In which city is the campus not located? Is it in Darwin, Perth, Alice Springs, or Sydney? Kata ini berarti not located ya? Not located. Kira-kira di kota yang mana CDU kampusnya nggak ada justru. Betul sekali. Kita punya kampus di 3 kota, yaitu di Darwin, Alice Springs, sama Sydney, tapi kita nggak punya kampus di Perth.
Oke, masih klasmennya masih sama nih. Masih sama. Mbak Ing, Bu Yaya, sama Mbak DG ini. Next. Okay, this is true or false question, teman-teman. CD is the only dual sector university in Australia. Is it true or is it false? Jadi kalau dual sector itu maksudnya yang offer higher education iya, sama vet at the same time. Karena biasanya kan kalau di Australia itu, yes, that's true. Jadi CD is the only university di Australia yang langsung offer dua-duanya, vet iya, higher education iya. Karena biasa tuh vet di offer sama TAFE ya kalau di Australia. Dan Mbak Deye menyusul peringkat pertama, Mbak Ing masih kedua, Bu Yaya ketiga ya. Tenang. Pertanyaan masih banyak. Kami Pak Has tadi langsung answer 3 correct answer in a row nih. Mantap nih Pak Has tadi. Oke. Ini bisa pilih more than one question. More than one, yes, answers ya. Answer, sorry. Yeah. In our first set of flight, from which countries were the students who joined the flight? Indonesia, Vietnam, China, or Japan? Yap, semuanya benar kok teman-teman. Semuanya benar. Kita ada student yang dari Indonesia, China, Vietnam, Japan, semua mereka itu yang bergabung di charter flight kita. Termasuk yang aku nggak mention itu adalah Hong Kong, karena bisa cuma 4 pilihan kan. Betul. Let's see. Oh, Mbak Winda. Wow. Naik langsung. 4 langsung ke ya. Dari 4 langsung pertama, Mbak Deye sama Mbak In ya. Itu beda poinnya agak jauh dikit ya, jauh ya. From which city did CDU's charter flight departed? Nah lo dari mana? Dari Jakarta, Ho Chi Minh, Singapore, or Tokyo? Dari kota mana lo pertama kali mereka? Ini gampang banget ya. Ini gampang banget sih. Tadi ada jelas tuh di slideshow tuh ada. Yes, from Singapore teman-teman. Tadi memang yang aku kata fotonya memang orang Indonesia sih, cuma bukan berarti dari Jakarta. Kita start itu dari Singapura. Let's see. Masih sama, belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Okay. Next question. Masih soal charter flight, teman-teman. CDU charter flight project rented aircraft from following airline. Is it from Singapore Airlines, Silk Air, Garuda Indonesia, or Cathay Pacific? Nah, tadi di presentasi ada tuh tulisannya di pesawatnya itu. Iya, jelas. Dan aku pun nyebutin tadi. Ada di ini loh. Sebutin ya? Udah nyebutin tadi, apa nyebutin? Aku bilang kayak kerjasama sama maskapai untuk deng. Yes, Mantap. Mostly berarti memperhatikan presentasi dari Silk dan dari Silk Air teman-teman, bukan dari Singapore Airlines. Nanti teman-teman ada pertanyaan fun juga di belakangnya kok, jadi nggak melulu soal CDU. Masih sama untuk posisi ya. Masih sama untuk posisi. Oke. Scott Morrison graduated from CDU. Teman-teman tahu kan Scott Morrison, Australia's current Prime Minister. Did he graduate from CDU? Is it true or false? Oh, ya. Semua jawab true ya. Jawabannya adalah false, teman-teman. Jadi Scott Morrison itu bukan graduated from CDU, tapi dia tuh graduated from University of Sydney. Oh, problem. It's okay. Oke, nggak apa-apa. Nanti karena semuanya salah, klasmennya masih sama. Tetap sama. Oke, guess the gibberish Carl Deer Win. Kira-kira apa tuh? Car Drive Fan, Cardi B Win, Charles Darwin, atau Cardi Win? Ini gampang sih. Meski sandang pertanyaannya ya kayaknya. Iya, lu Carl Dewey. Jadi itu gibberish tuh kayak dia cuma ini doang teman-teman, di plesetin aja gitu apa. Nah ini Carl Darwin, jadi kayak gibberish dari Charles Darwin. Teman-teman. Kita lihat. Oke, Bu Yaya kembali ke tiga besar.
dengan Mbak Deye, sekarang Mbak Ing nih, sekarang nomor 4. Ayo Mbak, pas tadi dikit lagi tuh pas tadi. Lanjut. If the answer is 118, what was the question? How many colleges do CDU have? How many international students are enrolled in CDU? How old is our CDU's vice chancellor? How old is Australia? So, kalau jawabannya itu 118, kira-kira pertanyaannya yang mana, teman? Ya. Waduh. Yes, jawabannya adalah pertanyaan negara adalah how old is Australia? How old is Australia, betul. Jadi dihitung dari pertama kali Australia memperoleh pengakuan dari British Empire saat itu ya. Tapi ini tuh aku penasaran, ada yang jawab how old is our CDU's Vice Chancellor. Waduh, tua banget ya kalau. Okay. No, he's not that old. He's not even 70, still 60. Okay, let's see. Okay, kayaknya masih sama ya. Iya. Berarti kita masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi, betul. Yo, teman-teman, masih punya kesempatan nih semua yang di di klasmen sementara. CDU will exam English for students holding A level and IB qualification. Is it true or is it false? Ini gampang banget sih sebenarnya. Gampang sih ini harusnya ya. Gampang banget. Yes, true. Yap, betul. Semua menjawab benar. Betul bahwa CDU akan exam students yang punya A level dan IB qualification. Kita juga bisa exam students yang dia previously studied in an English speaking country dan dia graduate tuh within 5 years. Kayak gitu. Okay. Next question is. Tadi udah disebutin barusannya kayaknya. Iya, makanya. Aduh, langsung bisa semua. Yeay, mantap. Di posisi masih berubah. Berubah dikit. Berubah dikit ya. Kayaknya mungkin kalah cepat doang ininya. Oke, berarti Mbak Ing udah naik ke posisi 3. Turun ke posisi 4. 2 pertanyaan terakhir nih. 2 pertanyaan terakhir. Students graduate from bachelor's program at CDU might extend their post-study working visa up to 2 years. Is it true or is it false, teman-teman? Students graduate from bachelor's program at CDU may extend their post-study working visa up to 3 years. Jawabannya true. Jadi mereka dapat post-study working visa yang pertama 2 tahun dan they can extend up to 2 years. Jadi bisa 4 tahun teman-teman totalnya kayak gitu. Kalau master berapa yo? Kalau PhD berapa yo? Oke, Mas. Berarti sekarang posisi 1, 2, 3 masih sama ya? Masih sama, Mbak Winda, Mbak Yaya. Pertanyaan terakhir. The very last question, teman-teman. Masih bisa nih, kayaknya masih bisa nih, masih ada harapan. What is the name of CDU main campus? On-campus accommodation. Tadi kita sebutin. Is it Uni Lodge Darwin, Study Stays Darwin, International House Darwin, or University Living Darwin? Kira-kira yang mana, teman-teman? CDU main campus, on-campus accommodation. Yes, it is actually International House Darwin. So, kita lihat. Posisi 3 ada Mbak Ing ya. Posisi kedua ada Bu Yaya. Dan posisi pertama ada siapa nih? Mbak Winda. Mantap. Okay, congratulations untuk yang udah dapat peringkat 1, 2, 3. Ya. Jadi sama seperti sebelumnya, nanti yang dapat peringkat 1, 2, 3 nanti saya minta detailsnya. Oke, bisa WA ke saya aja detailsnya.
Jadi yang peringkat 1 Winda, peringkat 2 tadi Yaya, sama peringkat 3 Iin ya. Berarti nanti kita bakal kasih lagi hadiahnya. Nanti saya bakal butuh nama lengkap, email agensinya dari mana, agensi mana, nomor telepon sama alamat email. Ya. Jadi bisa dikirimin aja ke saya di WA, di nomor WA yang sudah saya share tadi. Jadi tinggal di-share aja ke saya dan nanti kita bakal proses untuk hadiahnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah join sesi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk join webinar training hari ini dengan CDU. Terima kasih banyak juga untuk Mas Randy yang sudah memberikan informasi tentang Charles Darwin. Hopefully ke depannya teman-teman nanti kalau ada students yang tertarik untuk ke Charles Darwin nanti bisa kontak-kontak ke kita, ke saya nanti untuk kalau ada pertanyaan tentang aplikasi ataupun student inquiries. Oke, kalau gitu sesi kita hari ini kita sampai di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih Mas Randy waktunya. Thank you juga Mas Franklin dan teman-teman semua yang udah join. Thank you. Thanks a lot. Kalau gitu sampai jumpa di next webinar training ya. Ya. Terima kasih banyak. Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Yuk, bye-bye. Yuk, bye-bye.